Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di webinar eh, bahas bahas LPDP bersama Studyzone ya. Aku dengan Tika dari Studyzone yang akan guide kalian untuk webinar pada pagi hari ini. Mungkin bisa di absen dulu ya, kalian dari mana aja nih di kolom komentar, karena kan nanti kan ada sesi tanya jawab, terus nanti aku butuh komentar kalian nih terkait dengan acara ini sama pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ya ke Kak Ursula. Wah, udah ada yang dari Bojonggede. Thank you ya, sudah hadir Kak Bayu Haji. Kira-kira Kak Bayu Haji mau kuliah di mana nih untuk daftar LPDP-nya? Oke. Oke, langsung aja kita akan mulai sesi webinarnya. Sebelumnya aku mau sapa Kak Ursula dulu nih. Halo Kak Ursula. Halo, halo Kak Tika, halo semuanya. Oke, gimana nih Kak kabarnya di Australia? Baik, baik. Terima kasih sebelumnya udah ngajak ngobrol bareng. Sekarang lagi habis libur seminggu, kebetulan habis libur Easter. Wow, seru banget sih ya sepertinya. Oke, sebelum kita langsung ke webinarnya, aku mau kenalin dulu apa sih Studyzone ya sebelumnya ya. Jadi gini, kalau kita berbicara terkait kuliah di luar negeri, kita kan perlu em, kira-kira ada yang perlu dipersiapkan, kemudian harus memilih kampusnya. Nah, aku rasa Study ini tempat yang oke banget untuk bantu kalian untuk kuliah ke luar negeri, karena memang sebelum kita mendaftar, kita harus do research dulu, kemudian mungkin kan bisa ditampilkan. Oke, oke. Sebelum kita mulai sesi webinarnya, aku mau perkenalkan dulu terkait Study Zone. Jadi, Study Zone merupakan education consultant yang sudah berdiri dari lebih dari 25 tahun membantu teman-teman untuk kuliah di luar negeri, mulai dari S1, S2, S3, dan baik secara mendapatkan beasiswa maupun yang self-funded. Kemudian Study Tour itu merupakan perwakilan resmi dari beberapa university top dunia seperti Australia, University of Melbourne, University of Sydney, dan masih banyak lagi ini termasuk di UK, Australia, Kanada, US, dan New Zealand. Nah, salah satu contoh nyata yang memang saya bantu untuk mendaftar ke luar negeri, salah satunya itu ya Kak Ursula ini. Dan kami sangat bangga menjadi bagian dari perjalanan Kak Ursula untuk mendapatkan master degree di University of Melbourne, Australia. Jadi buat kalian nih yang mau mendaftar LPDP kan sebentar lagi mau buka nih, langsung aja nanti bisa konsultasi secara gratis ke tim study zone seperti itu. Oke, dan nanti kalian bisa langsung aja scan barcode dan langsung tuh konsultasi ke tim kami. Seperti itu. Nah, oke, sebelum kita mulai ke webinarnya, aku mau bacain terkait profil background dari pembicara kita, yaitu Kak Ursula Toding. Beliau lulusan Komunikasi UI tahun 2020, dan Kak Ursula pernah bekerja di media, di narasi TV selama setahun. Kemudian selanjutnya, beliau juga berkecimpung di dunia startup nih, seperti untuk investment dan development project selama 3 tahun. Dan dilanjutkan di Angin namanya, yaitu Angel Investment Network Indonesia dan Foundry.id sebagai program manager dan business development. Yang akhirnya Kak Ursula ini ended pursuing master degree di University of Melbourne dengan jurusan Development Studies di Faculty of Arts. Benar ya Kak ya? Oke. Nah, langsung aja nih kita mulai untuk Kak Ursula bisa memperkenalkan diri
secara langsung dan kira-kira strategi apa sih dan kenapa Kak Ursula memutuskan untuk kuliah di Melbourne University dan menggunakan LPDP. Silakan Kak Ursula. Oke, thank you tadi short intronya Kak Tika. Sekali lagi terima kasih udah diajak ngobrol dan senang banget bisa ketemu teman-teman hari ini. Pertama mungkin perkenalan sedikit, tambah background. Mungkin tadi baru tentang kerjaan dan juga aku sekarang bersekolah di mana ya. Kalau terkait tentang LPDP-nya sendiri, aku tuh kemarin 2 kali percobaan, teman-teman. Jadi 2 batch ya. Sebenarnya aku lumayan bersyukur juga gitu karena teman-teman yang lain mungkin ada yang kayak sampai 5 sampai 6 kali gitu. Nah, aku bersyukur bisa dapat dalam intake yang kedua kali gitu ya, pas aku apply. Yang pertama tuh aku pakai jalur yang dengan LOA, jadi dua-duanya aku pakai yang dengan LOA. Di sini juga pasti teman-teman udah banyak yang riset ya, kayak jalurnya ada apa aja, ada yang LOA, non LOA, PTUD dan lain-lain. Nah, dari awal tuh aku selalu pakai yang LOA, tapi yang pertama tuh aku pakai yang UNSW dulu LOA-nya, yang UNSW itu tidak termasuk dalam PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia gitu ya. Ada beberapa PTUD kan teman-teman udah familiar ya, ada beberapa university yang dianggap sama LPDP ini adalah World Top Uni, sehingga anggapannya adalah ketika teman-teman udah dapat LOA dari situ, standar untuk passing grade masuk ke LPDP-nya itu akan lebih rendah dibanding kampus-kampus yang lain gitu karena anggapannya sudah diterima di uni-uni tersebut gitu. Nah, yang pertama tuh UNSW gitu. Jadi bukan pakai jalur PTUD. Um, di situ aku ngambil jurusannya sebenarnya slightly different, itu Business and Sustainability. Lalu aku gagal tuh di percobaan pertama, itu udah sama study zone juga tuh, lumayan breakdown dikit boleh, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi yang pertama sempat kayak kemudian langsung berpikir sih gimana strategi selanjutnya gitu. Nah, waktu itu kemudian aku langsung, kan jaraknya cuma singkat ya dari yang pendaftaran yang awal tahun sampai yang kedua gitu kan. Nah, itu tuh aku langsung kayak berpikir ya udah dari PTUD ini aku aku cari karena aku tahu PTUD itu kemudian bisa masuk ke PTUD ini gitu. Dari PTUD ini aku cari lagi kampus apa yang aku tertarik. Timeline sih juga aku masih well gitu, masih banyak gitu. Ketemu lah aku dengan development studies yang sebenarnya beda tapi masih masuk juga sama kerjaan aku dan apa yang pengen aku pelajarin gitu. Mungkin satu hal yang perlu aku highlight juga kenapa aku mau S2 itu keinginannya datang dari pekerjaan aku yang udah tiga tahun, 3-4 tahun lah ya. Terus kemudian aku memang ngerasa bahwa ini saatnya aku belajar lagi gitu. Jadi mungkin diawali dari situ kali ya. Jadi aku kayak baru memulai persiapan semua tentang S2, LPDP, IELTS tuh mungkin total-total 2 tahun lah ya. 2 tahun itu memang karena dimulai, oke kayaknya ini saatnya aku belajar lagi deh gitu. Aku butuh sertifikasi in a way atau kayak ada apa ya educational background yang bisa nge-validate apa yang aku kerjain gitu. That's why aku mulai perjalanan ini bersama Study Zone kemarin gitu. Oke Kak, very insightful banget nih Kak. Terkait dengan persiapan esai ini Kak, gimana cara Kakak mempersiapkan esai itu sampai akhirnya oke, ini finally aku submit dan akhirnya keterima seperti itu Kak. Mungkin boleh bantu dijelasin? Oke, berarti esai ini kan sebenarnya esai LPDP ya. Kalau esai kampus tuh ada beberapa kampus yang pakai esai, ada yang enggak. Nah, itu teman-teman juga nanti perlu riset sendiri. Kalau di LPDP-nya sendiri, kemarin Unimel by the way di jurusanku nggak pakai esai. Jadi memang bikin esai itu cuma buat LPDP aja. Kalau buat LPDP-nya sendiri kan aku 2 kali intake. Pertama mungkin aku harus mengakui aku tuh beruntung banget karena dikelilingi dengan teman-temanku juga yang sudah keterima LPDP, udah sekolah, udah lulus gitu ya. Jadi aku dapat banyak guidance, insight dari mereka. Jadi pertama dari teman-teman, terus kedua aku juga ngobrol-ngobrol nih sama atasan aku di kantor gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti yang udah kerja bisa juga tuh gali-gali insight dari mungkin director kalian atau lead kalian gitu ya, biar bisa ngelihat apa ya problem
mapping apa nih yang mungkin dilihat dari kacamata yang lebih gede gitu. Kalau misalnya kita mungkin yang kita lihat kan lebih day to day aja ya, apa problemnya gitu. Nah, ketika kita ngobrol sama yang higher level di kantor itu tuh ya kita bisa dapat insight baru kalau misalnya mereka ngelihat industri kita tuh kayak gimana, dan kita juga bisa nge-validate kira-kira apa yang kita anggap sebagai masalah tuh bener nggak sih gitu, kayak sesuai nggak sih sama pengalaman kerja mereka yang tentunya lebih ekstensif ya dibandingkan kita gitu. Itu dua ngobrol-ngobrolnya gitu. Tapi selain dari itu, aku juga kemarin yang di batch kedua, aku tuh juga dibantu sama mentor gitu ya. Jadi ini sebenarnya beda-beda strategi sih gitu. Ada yang di batch pertama aku memang lebih kayak apa ya? Nanya-nanya aja, tapi nggak ada satu mentor spesifik. Nah, teman-teman di sini bisa juga yang kalau memang mau menentukan strateginya adalah pilih mentor yang secara dedikatif bisa ngebantuin teman-teman dari segi content wise juga gitu. Jadi kalau bisa pilih mentor yang bidang studinya sama, yang sudah mendapatkan LPDP juga gitu. Jadi mereka bisa ngasih insight di situ. Nah, yang kedua aku pakai bimbingan dari dedicated mentor ini gitu ya. Dan beliau tuh mengajarkan aku untuk benar-benar bikin mind mapping dulu nih. Jadi sebelum masuk ke benar-benar ngetik esainya, itu tuh ada proses berpikir yang harus rapih dari ujung dari ujung dari awal kita kayak oke, masalah apa yang mau kita solve. Terus habis itu sekarang kita lihat misalnya di bidang sustainability gitu ya. Oke, sustainability jadi problem yang kita pengen solve. Nah, sekarang tuh Indonesia tuh udah sampai mana nih di initiatives atau efforts mereka di sustainability gitu. Jadi kita harus acknowledge juga kalau misalnya pemerintah tuh sedang melakukan sesuatu ke arah sana, which is a good thing juga karena kan berarti ini agenda pemerintah juga gitu ya. Misalnya ini aku coba membeberkan cara berpikir aku ya. Terus abis itu, oke, pemerintah udah melakukan sampai mana nih? Nah, setelah itu kita baru bilang lagi, tapi sebenarnya ada nih yang bisa dimaksimalkan lagi, yang kita ngelihat potensinya gitu. Nah, potensinya ini kemudian kita ngambil best practice-nya dari negara A gitu. Mungkin aku masukin di Melbourne gitu ya. Di Melbourne dia tuh udah sampai sini A, B, C gitu. Nah, kita tuh sebenarnya masih ada yang bisa kita kejar gitu ya untuk bisa mengutilize apa yang sebenarnya Indonesia udah punya gitu. Nah, best practice-nya itu ada di Melbourne gitu. Nah, terus nanti itu tuh lebih spesifik lagi kayak kenapa Melbourne, kenapa Unimelb, kenapa jurusan itu, terus kayak knowledge gap yang aku punya sekarang itu tuh apa gitu ya untuk aku bisa mencapai itu gitu. Em, nah gitu baru nanti diturunin ke kontribusi, rencana kontribusinya tuh apa. Walau nanti juga di rencana kontribusi itu juga sesuatu yang tricky nih. Nanti biasanya ada yang ditanya kalau misalnya rencana menurutku ya, kalau misalnya rencana kontribusi kamu kayak terlalu yakin, nanti tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan interviewnya tuh kayak ya udah kalau kamu udah yakin kenapa kamu nggak langsung aja lakuin, kenapa kamu nggak sekolah gitu. Ada pertanyaan kayak gitu atau kayak misalnya kalau misalnya belum yakin kemudian dicecer kan kayak kamu tahu dari mana ini yang bener lah. Nah, kalau aku kemarin juga ini sekalian ngasih insights juga ya. Kemarin tuh aku juga ya aku udah bikin rencana tapi ujung-ujungnya aku bilang bahwa ya aku masih mencari gitu loh kayak solusi terbaiknya apa untuk menjawab masalah ini. That's why aku sekolah gitu. Karena ya kalau aku udah tahu kayak ngapain aku sekolah kan kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin cara berpikirnya. Oke, jadi sebenarnya seru banget juga ya untuk dibahas proses wawancaranya nih, karena beberapa mungkin dari temen ada yang gimana caranya meyakinkan dari orang yang bertanya pada saat sesi wawancara, contoh misalnya, oh beda jurusan yang S1 sama S2-nya beda, gimana cara meyakinkan, terus pada saat itu juga bagaimana cara meyakinkan si tim orang yang akan menyeleksi LPDP ini terkait ini reliable nggak nih buat ini realistis nggak sih ini untuk Hmm, dilaksanakan diimplementasikan gitu. hmm, Mungkin Kak Ursula bisa kasih tips dan triknya nih pada saat pas wawancaranya nih gimana sih hmm. kayak cara meyakinkan bagi para tim seleksi LPDP-nya terkait dan sesi wawancaranya ini Kak. Oke. Em, Kalau terkait jurusan S1 sama S2 agak beda, aku sebenarnya juga agak beda kan. Cuma mungkin itu very case by case ya, dalam arti teman-teman harus cari hubungannya sendiri nih, apa hubungannya dari S1 sampai S2. Yang biasanya mudahnya sih di bridging pakai pengalaman kerja juga gitu. Dan apa yang sebenarnya didapat dari S1 kan sebenarnya
kalau aku kan komunikasi ya gitu. Nah, itu tuh nggak necessarily, oh ya udah aku cuma istilahnya belajar apa public relation atau jurnalistik gitu kan. Sebenarnya ada banyak point of view, ada banyak nilai-nilai yang aku pelajarin pas kuliah S1 yang kemudian sebenarnya itu ada alignment-nya sama ketika aku jurusan S2 gitu. Kemarin tuh aku pakai alignment-nya itu dari segi di S1 kan aku tuh peminatannya kajian media gitu. Jadi aku lumayan dikasih pemahaman juga nih gimana sebenarnya peran media di society dan sebenarnya kita mau gimana ya kita mau mencari cara in a way gimana cara kita bisa empowering community juga dengan media gitu kan jadi ada sense community empowerment juga yang sebenarnya itu sejalan sama apa yang aku pelajarin di S2 gitu yaitu aku pengen cari ya gimana caranya memberikan dampak terbesar ke komunitas kayak gitu jadi ada sense yang sebenarnya bisa dicari kesinambungannya. Terus ditambah pengalaman kerja aku. Nah, gimana cara meyakinkan pas interview dan juga mungkin pas esai, sebenarnya menurutku logika gampangnya adalah di sini kan apalagi sekarang ya mungkin nanti juga teman-teman banyak yang mesti riset lagi karena kan LPDP-nya banyak berubah terus ya, apa namanya peraturannya, sistemnya dan lain-lain. Tapi menurutku logika dasarnya adalah kan LPDP ini sebenarnya anggaplah LPDP kayak mau investasi gitu. Kayak in any kinds of investasi kan sebenarnya orang tuh pengen mengeluarkan duit sekecil-kecilnya dengan hasil return yang sebesar-besarnya gitu kan. Nah, yang aku anggap itu gimana caranya LPDP tuh mau invest di aku tapi aku harus meyakinkan semaksimal mungkin bahwa kalau istilahnya ini bahasa sehari-harinya, kalau LPDP invest di aku, ini tuh bukan investasi bodong gitu loh, karena aku pasti menjalankan apa yang sudah aku janjikan di rencana kontribusiku gitu. Em, Cara gampangnya adalah untuk nge-create profile kamu menjadi seseorang yang paling cocok ketika pemerintah mau investasi di bidang A gitu. Misalnya aku di bidang sustainability atau development project gitu ya. Aku harus mengcraft profile aku supaya istilahnya tuh kalau misalnya pemerintah tuh mau memajukan bidang sustainability atau developmentnya ya akulah orang yang paling tepat gitu karena misalnya aku udah punya pengalaman kerja sekian tahun aku udah punya apa ya hands on experience aku udah punya koneksinya aku udah punya apa ya pembelajaran dari project-project sebelumnya jadi kayak menjual diri supaya kayak akulah yang paling tahu gitu. Ketika kamu invest di orang lain, misalnya yang baru mau kerja atau baru mau mencoba bidang itu akan lebih risky buat kamu, buat si pemerintah kayak gitu. Jadi kayak gitu sih aku berusaha untuk meyakinkannya. Oke, oke. Bagus. Bisa untuk insight kira-kira teman-teman mau sudah mulai menyusun ya untuk persiapan LPDP Batch 2 tahun ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk webinarnya, bagi teman-teman nih yang mau bertanya terkait proses seleksi LPDP, terutama di Melbourne University, silakan langsung ke kolom chat ya. Nanti at the end of the webinar session, aku akan bacakan atau bisa berinteraksi langsung sama Kak Ursula. Dan ini nih Kak, terkait dengan adaptasi di Australia. Nah, kita talking about adaptasi di Australia, ada kesusahan nggak sih Kak pada saat pertama kali datang, terus oke untuk assisting selama di sana, terus kayak untuk nanya-nanya transportasi, penginapan, kemudian visa gitu Kak. Boleh dijawab ya Kak? Hmm, oke. Kalau adaptasi dari segi kayak accommodation, terus habis itu visa dan lain-lainnya, jujur kemarin aku dibantu banget sama Study Zone juga nih. Pasti Katika sama Kak Putri juga udah tahu gimana struggle ya yang pindah ke Australia. Tapi yang bisa aku share adalah di sini tuh sangat amat ramah sama international students dan juga banyak banget orang Indonesianya. Secara spesifik kalau jurusan aku tuh tergantung jurusan masing-masing ya teman-teman. Tapi kalau jurusan aku tuh memang kayak hampir 50% tuh isinya orang Indo gitu. Jadi um, environment untuk belajarnya, untuk bersosialisasinya itu sesuatu yang mengagetkan buat aku. Em, Paling ada beberapa perbedaan-perbedaan gitu ya dalam arti ketika kita berinteraksi di kelas itu mungkin akan ada yang merasakan perbedaan dibandingkan sama S1.
Kalau aku kebetulan aku juga merasakan, mungkin aku juga beruntung kali ya, karena aku juga merasakan sebenarnya, em, oh cara belajarnya itu nggak beda jauh dari ketika aku S1 gitu ya. Cuma dalam arti seseorang tuh punya curiosity untuk berdiskusi gitu dan budayanya untuk sebenarnya membaca dulu sebelum kelas, terus habis itu ya udah diskusi aja terlepas dari sebenarnya apa yang kita omongin tuh apakah kita yakin ini pasti benar apa enggak gitu, tapi kayak they really appreciate our insights, our thoughts gitu. Itunya sih yang aku pelajarin gitu. Tapi kalau sisanya sih kayak beradaptasi social life itu aku nggak melihat banyak ini sih kekagetan gitu ya. Oh, oke. Berarti intinya adalah pasti Kak Ursula dapat dengan mudah untuk beradaptif, kemudian juga di sana oke lah ya, dan no worries lah ya kalau beberapa hal seperti kayak transport, visa, pendampingan dibantu sama Studyzone ya Kak ya. Oke, kemudian terkait dengan em, beberapa hal seperti uh, karir nih Kak. Kira-kira pada saat Kakak memutuskan jurusan itu, kemudian Kakak ada karir ke depan yang kira-kira sudah Kakak pertimbangkan atau goals-nya gitu Kak setelah lulus dari LPDP. Oke, mungkin ini very case by case juga gitu karena teman-teman ada beberapa teman-temanku yang either mereka sebenarnya nggak fully resign dari kantor mereka atau mereka kemudian ada apa ya semacam jaminan gitu ya bahwa mereka bisa kembali ke kantornya. Nah aku tuh benar-benar fully resign aja gitu. Dan in terms of kayak expectation career apa yang mau aku dapetin tentu ada gitu karena kan kebetulan aku di development sector ya gitu. Nah jadi nantinya ketika aku pulang aku sebenarnya pengen kerja di development agencies juga. Baik itu yang internasional atau yang lokal. Tapi di sini kenapa aku juga pilih Australia karena aku ngelihat ada banyak opportunities nih yang bisa dibangun. Karena kalau misalnya ngomongin sektor aku, which is development itu kan sebenarnya hubungan antara Australia sama Indonesia tuh lumayan kuat gitu ya. Jadi banyak potensial yang bisa di explore justru ketika berada di sini. Nanti aku juga plan untuk ada internship program juga gitu. Nah, tapi sebenarnya ini mungkin sesuatu yang bisa jadi reminder juga ya buat teman-teman yang mau sekolah lagi. Kenapa tadi aku bilang aku mulai dengan keinginan mau belajar dulu? Karena menurutku eh, keinginan utama ketika kita mau belajar, kita mau sekolah lagi itu memang harus kuat di ya udah mau belajar dulu gitu. Bukan berarti aku bilang bahwa kayak S2 nanti nggak ada gunanya buat karir ya gitu. Cuma aku juga beruntung karena aku dikelilingi tadi dengan teman-teman yang sudah S2 dan aku melihat juga struggle mereka ketika mereka balik ke Indonesia dan mencari pekerjaan gitu. Dan itu another struggle lah, itu kayak ya perjuangan yang lain lagi gitu setelah kita mendapatkan sekolah-sekolah dan lulus gitu. Tapi ketika memang didasari dengan keinginan genuinely pengen belajar lagi, itu yang menurutku membuat prosesnya jadi apa ya, a whole new different experience lah gitu. Karena apalagi mungkin buat aku yang udah kerja lumayan lama ya 3-4 tahun gitu. Ketika masuk ke bangku sekolah lagi kan itu sebenarnya dinamika yang beda ya, kayak belajar tuh teoritis lagi, belajar tuh ngomongin sesuatu yang abstrak lagi. Sementara misalnya kerjaan, ya udah kita sat-sat aja apa yang mesti kita kerjain, deliverablesnya apa gitu kan. Jadi ketika gak punya the right mindset bahwa oke gue kesini mau belajar lagi, menurutku itu jadi tricky tuh nanti ketika sekolah dan juga nanti untuk kayak manage your expectation ketika kembali dan mencari pekerjaan gitu sih. Oke, baik cukup menjawab pertanyaan mungkin penasaran dari teman-teman nih kira-kira gimana sih kayak membangun karir kembali setelah mendapatkan beasiswa LPDP. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim kami terkait dengan beasiswa LPDP. Mungkin sebelum Kak Ursula menjawab pertanyaan tersebut, kita pengen foto bareng nih. Iya. Ya, jadi belum kita bahas terkait pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Boleh ya teman-teman untuk di on cam ya, biar kita ada dokumentasinya. Silahkan. Oke, oke, siap. Thank you teman-teman udah yang on cam dan masih setia untuk ngikutin webinarnya ya. Oke, em, dalam 3, 2, 1. Oke,
Kita capture ya. One more, Oke, udah. Terima kasih banyak teman-teman. Aku langsung ke bacain ya. Ini udah banyak ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pada penasaran nih. Oke, pertanyaan pertama datang dari Kak Indira. Hai Kak, aku ada pertanyaan nih. Untuk pendaftaran LPDP itu wajib ya untuk ada LOA-nya? Tuh, silakan Kak. Oke, nggak wajib sebenarnya. Nanti kamu bisa kepoin lagi ya secara spesifik di website LPDP dan semuanya. Ada beberapa jalur, ada banyak banget jalur LPDP tuh yang bisa kalian coba. Mungkin kalau ngomongin tentang LOE, tentu ada LOE dan non LOE. Um, Perbedaan utamanya tuh apakah teman-teman harus mengikuti tes skolastik atau enggak. Skolastik tuh kayak tes TPA gitu. Nah, kebetulan aku tuh kemarin pilih jalur yang LOA karena menurutku lebih possible untuk lebih possible pada saat itu untuk aku untuk dapat LOA dulu daripada aku harus belajar tes skolastik gitu. Jadi ini preferensi aja sih gitu. Ketika emang bisa mendapatkan LOA, menurutku kalau misalnya apa ya, mungkin sekolahnya nggak yang kayak Harvard gitu, Stanford gitu, menurutku dapat LO itu visible banget kok gitu. Jadi aku sebenarnya kalau personal preference aku akan nge-encourage orang untuk dapetin LO aja dulu. Um, Baru habis itu daftar FPDP sehingga nggak harus ikut skolastik karena nge-skip satu tahap kan lumayan ya. Maksudnya belajar skolastik pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya amit-amit nanti ada yang miss point jadi kayak harus nunggu lagi another batch kan itu juga sebenarnya agak panjang prosesnya. Ya, apalagi terkait dengan PDP kan ada batasan maksimal usianya ya Kak untuk setiap Betul, betul. S2, S3. Jadi kan kayak gimana cara meminimalisir hal-hal yang kegagalan. Jadi kayak udah deh Mm-mm. bagus banget tuh untuk LOA dulu. Udah Benar-benar. dapet, baru nanti kita daftar LPDP-nya gitu. Dan yang Mm-mm. kedua nih dari Kak Nur Aini. Halo Kak, bagaimana cara Kakak mendapatkan LOE dari Unimel? Estimasi waktunya dari kirim bekas atau mendapatkan sampai akhirnya dapat LOA-nya. Itu Kak. Oke, ini mungkin tim kakak Study Zone juga lebih jago nih menjawab. Tapi kalau Unimal kemarin again dibantuin sama kakak Study Zone untuk apply. Jadi aku memang provide dokumen-dokumen aja yang dibutuhkan, tergantung jurusan. Kalau jurusan aku again nggak butuh CSI, nggak butuh juga nilai GRE atau GMAT. Jadi kayak transkrip, IELTS aja gitu. Bahkan surat rekomendasi nggak ya waktu itu Unimal aku. Sama biaya pendaftaran aja yang nanti kalau keterima LPDP bisa di reimburse anyway. Itu terus berapa lama ya? Mungkin kayak 1 bulanan. Nah, mungkin the thing is kalau misalnya Unimap kemarin itu tuh ada satu section ya ketika kita mau daftar itu tuh ada ditanya bahwa kayak when do you expect us to get back with the LOA gitu. Jadi kayak kapan sebenarnya kita butuh LOA-nya gitu. Dari situ kita bisa nge-state kalau misalnya kita ada special request gitu ya kayak menyatakan bahwa aku butuh di tanggal segini nih karena aku ada deadline di scholarship aku. Mereka sebenarnya kalau kayak gitu biasanya sebenarnya mostly uni-uni tuh pada pada menerima gitu ya request-request kayak gitu bahwa kita bisa nge-state bahwa kita punya deadline untuk scholarship di tanggal segini. Tapi mereka nggak menjamin akan memberikan LOA itu sebelum itu. Tapi it's just nice to let know aja gitu. Jadi palingnya mereka udah aware bahwa si murid ini tuh terburu-buru karena ada scholarship deadline gitu. Nah kemarin kebetulan puji Tuhannya si si Unimel tuh benar-benar memberikan di tanggal di mana aku bilang ini tuh deadline scholarship aku. Gitu. Iya, senang juga sih Stadion dapat membantu Kak Ursula ya untuk cepat dapat LOA-nya karena memang Stadion itu uh, sebagai agen resmi yang kerjasama langsung sama Melbourne Uni gitu. Jadi ya hopefully ke depan teman-teman bisa cepat dapat LOA-nya juga ya. Kemudian dari Kak Karina. Halo Kak, aku mau nanya mengenai sistem akomodasinya nih Kak. Itu tuh reimburse dulu atau Oh, sudah di-provide sebelum berangkatnya? Terus berarti kita harus ada siapin modal dulu dong sebelum hmm, berangkat. Tuh. betul. Oke. Terkait model yang harus disiapin sebelum berangkat, menurutku itu
butuh banget gitu ya, karena sebenarnya sistem LPDP tuh ada yang reimbursement sama ada yang in advance gitu. Tapi all in all sebenarnya sebelum aku bahas sistemnya, menurutku memang tetap harus ada buffer tabungan gitu untuk kita pegangan. Nah, terlepas dari itu, memang yang biasanya butuh ditalangin duluan tuh biaya visa. Visa tuh kalau selalu juga lagi naik, naik, naik nih, makin naik, makin naik. Jadi itu bisa ditalangin, bisa di reimburse tapi harus ditalangin duluan. Nah, tapi kalau biaya disbursementnya gitu ya, sistem pencairannya, sebenarnya LPDP tuh ada namanya settlement allowance. Settlement allowance itu jumlahnya dua kali dari living allowance. Living allowance itu adalah biaya bulanan untuk hidup gitu ya, biaya hidup bulanan. Itu kalau sekarang tuh living allowance itu 2.800 US AUD, Australian Dollar per bulan. Nah, settlement allowance itu dua kali itu dikasih di awal. Nah, ketika kita mau mengajukan pencairan settlement allowance, itu tuh ada dua opsi nih, bisa setengah-setengah, dalam arti setengah pas di Indo, setengah pas di sini, bisa dua-duanya, 100% pas di sini, gitu. Jadi itu lumayan membantu teman-teman yang butuh uang pegangan duluan, karena kita udah punya si settlement allowance itu bahkan sebelum kita ke sini. Itu untuk ngurusin keperluan pindahan, dan menurutku itu cukup sih ya buat nalang-nalangin yang keperluan pindahan. Em, nah, setelah itu, ketika biaya hidup bulanan itu akan cair per 3 bulan, gitu. Jadi setiap 3 bulan baru akan cair si living allowance per 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan gitu. Hmm, oke, oke. Oke, lanjut lagi nih. Dari Kak Bayu lagi. Halo, untuk izin bertanya untuk LPDP udah dijawab ya Kak Bayu aja ya. Itu memang rebers, berarti harus dipersiapkan dulu untuk dana talang. Kemudian terkait dengan bentar, untuk pendaftaran kampus di Australia seperti Melbourne Uni dan UNSW, apakah Kakak dapat app Wave-nya? Kalau iya, gimana cara dapatnya Kak? Thank you. Hmm. Untuk waive biaya pendaftaran, nah ini juga kakak study zone ini nanti yang berperan. Karena waktu itu aku UNSW di waive. Jadi UNSW waktu itu bisa nge-waive biaya pendaftaran, tapi Unimap waktu itu aku tetap bayar duluan. Tapi ya puji Tuhannya karena aku ngambil Unimap, jadi kemudian yang Unimap yang bisa di reimburse ke LPDP. Jadi teman-teman bisa reimburse biaya pendaftaran untuk sekolah yang teman-teman dapat dan beneran ambil gitu. Jadi walaupun misalnya dapetnya kayak 10 kampus, tapi yang diambilkan tentu cuma satu, ya bisa di-reimburse satu doang gitu. Oke, oke, oke. Ada juga nih pertanyaan dari Prima 1. Halo Kak, kalau boleh tahu, kemarin ikut LPDP batch 1 atau 2 ya. Kalau misalnya batch 1, untuk timeline dari pengumuman LPDP sampai intake kuliahnya kan cukup pendek ya, sekitar 1 bulan lebih. Lebih 1 bulan, lebih 1 minggu. Apakah jangka waktu tersebut cukup untuk melakukan semua proses keberangkatan seperti visa dan lainnya? Thank you. Hmm. Ini Cukup juga nggak sih kira sebulan sebulan lebih dikit sampai akhirnya kakak eh, sampai di Australia gitu. ini kasus menarik banget nih. Oke. Aku kemarin berjuang bersama kakak-kakak study zone juga di Oke. visa keberangkatan. Jadi aku kemarin batch 2 ya. Ya, aku batch 2. Nah, sebenarnya kalau ngomongin kayak cukup atau enggak, itu tuh relatif banget. Jadi, just to be safe, menurutku pastikan kalau misalnya uninya bisa defer. Kalau Unimelt kemarin konteksnya ketika aku dapat LOE itu tulisannya adalah kayak kan aku minta diumumin duluan tuh ya LOE-nya karena scholarship. Terus dia tuh benar-benar menyatakan gitu di LOE-nya bahwa kayak you're getting this LOE earlier due to your scholarship deadline. Terus kayak dibilang kalau kamu dapat scholarship kamu bisa defer sekali. Kalau kamu nggak dapat scholarship kamu nggak bisa defer kayak gitu. Jadi banyak ketentuan-ketentuan tentang defer yang teman-teman harus perhatikan yang menurutku itu akan aman karena kalau misalnya kita mepet-mepet dikejar, itu tuh bisa aja kita usahakan, tapi nggak ada yang menjamin apakah cukup apa enggak, terutama untuk visa Australia. Nah, mungkin di sini aku cerita juga ya pengalamanku yang mungkin bisa buat teman-teman jadi aware dan buru-buru aja dulu untuk mengurus visa secepat mungkin gitu, karena aku juga dengar beberapa orang yang punya isu di medical check up ketika visa. Nah, waktu itu tuh aku medical check upku tuh bermasalah tiba-tiba.
di saat dimana aku nggak punya riwayat TBC dan lain-lain. By the way, pemerintah Australia itu sangat amat strict tentang potensial TBC. Bahkan bahkan belum yang positif gitu. Tapi ketika kemarin flag paru-paru aku tuh ada flagnya itu tuh udah dianggap ini tuh ada kemungkinan TBC. Nah, prosesnya dari medical check up pertama sampai membuktikan bahwa itu tuh aku nggak positif TBC itu kayak kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Nah, jadi um, itu bikin deg-degan banget. Jadi aku mau encourage kalau nanti teman-teman udah dapet LPDP, udah dapet uni, langsung aja medical check up cepet-cepet gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kedetek. Terus habis itu nanti kita disuruh tes apa sama kedutaan gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau tahun ini mendaftar, tolong dijaga kesehatannya, Betul. kurangi makanan manis, jauhi asap-asap yang tidak baik ya, karena memang akan mempengaruhi nih proses keberangkatan kalian untuk kuliah ke luar negeri. Itu baru Australia, kita nggak tahu nih beberapa negara pasti mereka ada peraturannya masing-masing, terutama untuk visa. Jadi kayak bener-bener strict banget ya, apalagi terkait dengan aku juga sempat dengar kalau misalnya udah datang ke Australia terus udah sampai ke bandaranya itu juga banyak banget peraturannya yang harus dipatuhin gitu terkait dengan kesehatan apa yang dibawa katanya bahkan Mm. sampai sepatu aja tuh dicek jangan sampai ada serbuk-serbuk atau kotoran atau Ya, bahkan tanah yang masuk ya Kak bener ya ya, Kak ya se-strict benar-benar. itu guys jadi Heeh, heeh. iya, jadi Heeh, atau tapi mungkin Kak Ursula ada cerita nih pada saat datang masuk ke ah, Australia. enggak sih, puji Tuhan enggak. Nah, cuma mungkin disclaimer itu kan tadi aku worst case ya, visanya sampai Nah, kayak lama gitu, mendekati sampai 3 bulan. Sebenarnya temanku tuh iya ada iya. yang satu hari dia submit terus langsung keluar, ada juga guys gitu. Jadi beda-beda banget case by case-nya. Tapi menurutku lebih cepat lebih baik, terutama bagi teman-teman yang udah punya riwayat TBC. Nah, itu juga tuh. Jadi harus bisa membuktikan bahwa misalnya TBC-nya udah nggak aktif kayak gitu. Itu tentang si medical check up. Nah, tentang kayak barang-barang apa aja yang dibawa ke sini tuh sebenarnya tricky juga. Cuma poin utamanya adalah yang penting declare gitu. Jadi di sini kan mereka tuh punya banyak concern, terutama terkait apa ya, kalau nggak salah namanya, pokoknya itu sebuah wabah untuk binatang ternak mereka gitu. Jadi mereka takut kalau kita bawa virus dari virus binatang ternak ini dari Indonesia ke Australia. Nah, makanya apapun yang tentang bahan makanan yang belum mateng, terus kalau misalnya tadi tentang sepatu tuh maksudnya kalau misalnya di sepatu kita tuh kita habis ke area-area kayak apa ya hutan di Indonesia atau kayak ladang di Indonesia yang memungkinkan kita bawa tanah-tanah dengan virus itu. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya yang penting declare karena prosesnya adalah ketika kita nyampe ke sini, itu tuh kita ditanya nanti kayak ada yang mau di-declare nggak gitu, ada barang-barang yang menurut kita tuh risky nggak nanti ada listnya gitu kayak apa aja barang-barang yang mesti di declare. Nah itu kalau misalnya bingung kayak aduh misalnya apa ya abon perlu di declare nggak kayak gitu. Nah kalau bingung tuh udah declare aja karena yang penting tuh mereka tuh sebenarnya lihat dan once mereka lihat mereka bisa decide ini bisa masuk apa enggak dan worst case cuma dibuang which is kayak ya udah gitu kan. Nah, kalau kita nggak declare, terus ketahuan, amit-amit itu bisa kena denda gitu. Jadi konsekuensinya akan lebih besar gitu. Jadi mendingan ya udah declare aja semuanya kita ragu-ragu, di declare aja nanti mereka yang decide gitu. Menarik banget nih. Kira-kira teman-teman udah siap belum untuk terbang ya, membuka cakrawala, kemudian datang ke Australia, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru ya. Kayak nggak sabar aku menunggu cerita dari teman-teman dan bisa jadi pembicara juga di nanti setelah Kak Terus Ursula nih ya, seru-seru. hopefully-nya ya. Oke, lanjut. Kita ada Kak Arif. Hai Kak Ursula. Kak, mau nanya nih Kak, kalau untuk beasiswa LPDP itu apakah ada batasan usianya tapi untuk apply universitasnya? Jadi untuk mempertimbangkan ya pada saat proses pendaftaran apakah di kampus itu ada batasan usia? Kampus enggak. Biasanya Kampus enggak ya? setahu sih nggak ada kampus yang ada batasan usianya ya. Nggak ada. Cuma LPDP yang ada. Nah, LPDP-nya yang ada itu tergantung kalian mau ikut program yang mana. Karena gini, generally LPDP tuh batasannya tuh S2 tuh 35. Iya benar 35. Cek lagi ya teman-teman, nanti aku salah jangan. 35, seingat aku 35 yang LPDP yang generally. Tapi, nah ini juga satu hal yang menurutku perlu di-mention nih. Jadi LPDP tuh banyak banget sekarang buka jalur-jalur khusus.
jalur-jalur apa ya mereka ngomongnya co-funding atau jalur prioritas gitu. Nah, di jalur-jalur prioritas atau co-funding ini itu tuh punya requirement yang mungkin banget beda dari LPDP yang biasa. Misalnya LPDP sekarang buka sama AAS sama Australian Awards. Jadi mereka tuh kayak dua lembaga yang co-funding membiayai biaya teman-teman secara berbarengan. Terus juga baru keluar tuh LPDP sama JICA. JICA tuh kedutaan Development Agencies-nya dari Jepang. Nah, itu mereka co-funding juga tuh untuk membiayai teman-teman. Nah, itu requirement-nya bisa beda-beda. Kalau nggak salah yang JICA tuh bahkan dia di atas 35 masih bisa. Kayaknya sampai 40 deh masih bisa. Nah, gitu. Jadi banyak jalur-jalur baru dengan requirement yang baru yang mesti dicek sendiri. Tapi mungkin yang aku encourage di sini bukan cuma tentang umur, tapi tentang gimana teman-teman bisa explore dan mengutilize semua jalur LPDP yang ada. Karena di sini apalagi kalau misalnya co-funding gitu ya, either LPDP sama tadi development agencies atau LPDP sama uninya, misalnya LPDP sama NUS. Nah, itu kayak collab-collab kayak gitu tuh biasanya per batch itu tuh akan buka sesuatu yang baru dengan jurusan yang spesifik. Nah, itu tuh bisa berganti tuh tiap batch. Misalnya batch kemarin temanku dapat tuh LPDP NUS yang bagian finance, ekonomi. Nah, itu tuh kalau misalnya pas banget sama teman-teman kayak teman-teman pengen cari jurusan ekonomi di NUS. Nah, itu udah pakai jalur itu aja gitu. Jangan jangan daftar pakai jalur yang biasa. Karena basically kan tadi misalnya aku tadi pakai perumpamaan tentang LPDP itu mau invest ya di kita dengan duit yang sekecil-kecilnya dong yang mereka keluarkan. Nah, ketika mereka pakai co-funding ini, skema co-funding ini tuh duit cost-nya di LPDP itu semakin kecil. Jadi sebenarnya ketika ada teman-teman yang apply masuk pakai jalur itu bisa mempermudah dan memperbesar chance teman-teman buat dapat karena ya LPDP dibantuin untuk co-funding sama si partnernya ini sehingga ketika dia memilih kita uang yang cost yang mereka keluarkan itu akan lebih kecil gitu. Jadi tetap kepoin di setiap batch tuh buka apa aja nih jalur-jalur prioritasnya karena biasanya memang itu minusnya adalah jurusannya tuh bisa sangat spesifik gitu ya tapi ketika teman-teman tuh pas gitu ya itu jurusan yang mau udah pakai itu aja itu kemungkinannya akan lebih besar gitu. Oke, jadi buat teman-teman perhatikan ya jalur masuknya, lebih di riset lagi, nanti ternyata masih possible kok buat teman-teman yang udah usia 35 tahun dan ternyata pengen daftar beasiswa kuliah di luar negeri menggunakan LPDP. Oh ya nih kita ada pertanyaan lagi juga. Kalau misalnya udah S2 di dalam negeri, apakah masih bisa tetap daftar untuk LPDP di luar atau mendapatkan beasiswa LPDP itu sih Kak? Nah, ini kalau peraturan yang terlalu teknikal tolong dicek lagi ya teman-teman. Takutnya beda. Tapi setahu aku tuh nggak bisa kalau udah S2. Biasanya daftar S3. Nah, mending Hmm, daftar S3 aja. teman-teman Karena bisa langsung daftar. iya, karena kayak Ya, misalnya waktu itu pas aku mau interview tuh sebelum interview dimulai kayak ditanyain lagi gitu. Kayak kamu beneran belum pernah S2 gitu. Kayak iya, belum pernah gitu. Gitu. Jadi di riset lagi. oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak, aku mau oke untuk batasan usia udah ya. Kemudian, hmm, halo dari Kak Abigail. Halo Kak, apakah deposit fee universitas bisa di-reimburse oleh LPDP deposit fee universitas, Kak? Hmm, bisa. Kalau Oke. LPDP-nya dapat dan kita jadi memilih itu gitu. Jadi Hmm, trikinya gini kan misalnya kemarin aku tuh daftar Unimel sama Columbia. Nah, Columbia tuh aduh daftarnya tuh pertama biaya pendaftarannya nggak murah. Jadi daftar Colombianya aja udah mahal lah. Lalu kalau Colombia keterima, itu tuh dia ada deposit. Nah, yang kamu bilang tadi. Nah, kalau misalnya aku jadi ngambil Colombia, semuanya aman gitu ya, bisa tuh di reimburse. Nah, tapi kalau misalnya aku nggak jadi ngambil Colombia, itu tuh nggak bisa di reimburse. Nah, itu yang jadi gambling di situ mungkin ya. Kalau misalnya udah yakin pasti dapat LPDP-nya batch ini dengan jurusan itu ngambil itu go ahead. Tapi kalau nggak ada resiko nggak diganti sih. Gitu. oke, seperti itu ya Kak Abigail ya terkait dengan deposit fee universitas. Kemudian aku lihat ada pertanyaan dari Kak Elsa. Halo Kak, aku mau tanya, kalau nggak salah dengar tadi Kakak udah uh, daftar atau 2 kali ikutan LPDP. Kemudian kira-kira apa yang Kakak pelajari dari seleksi substansi pertama dan kedua sampai akhirnya Kakak keterima? Seperti itu. Ini menarik. Eh,
Kalau misalnya bilang tentang seleksi substansi itu kan berarti yang wawancara ya. Nah, wawancara LPDP itu, aduh bahkan kata mentorku, ini bukan nakut-nakutin, cuma kayak mempersiapkan mental. Itu tuh kayak salah satu wawancara yang tersulit gitu ya, kalau misalnya dibandingin sama wawancara kerja dan lain-lain. Karena kayak, em, in a way sebenarnya itu tuh sangat subjektif juga ya. Karena kan mereka tuh ketika kita keluar pengumuman kan nanti ada skornya ya teman-teman. Kayak nilai kalian di segini, passing grade-nya segini, jadi kalian nggak lolos apa kalian lolos. Nah tapi kayak gimana cara yang mereka mendapatkan nilai itu kita nggak pernah tahu gitu. Kayak apa aja yang dinilai itu kita nggak tahu. Nah yang waktu itu kayak substansi pertama sama substansi kedua uniknya aku tuh malah lebih lebih ditekan di substansi kedua gitu. Jadi substansi pertama tuh kayak lancar-lancar aja, cuma ada satu pertanyaan lah yang menurutku minor aku salah jawab gitu ya. Waktu itu tentang apa ya? Kayak kalau nggak salah metode penelitian tesis atau apa gitu. Jadi kayak very minor. Dan kayak suasananya berjalan dengan lancar, dengan happy dan lain-lain. Tapi aku malah nggak dapet gitu. Terus yang substansi kedua itu tuh malah menurutku aku benar-benar dicecer banget. Tapi aku dapet gitu. Jadi kayak kita nggak pernah tahu tentang itu. Betul, Tapi yang betul. aku pelajarin itu kemarin yang aku kemudian aku berusaha perbaiki gitu ya di batch 2 itu sebenarnya bukan cuma tentang substansi aku interview kayak gimana tapi tentang kayak waktu itu aku merenungkan kayaknya di yang substansi aku kayaknya di batch pertama aku tuh kurang spesifik gitu sama apa yang mau aku pelajarin jadi ini another point di mana kayak semakin spesifik semakin baik. Ditambah mungkin sekarang LPDP juga punya banyak prioritas ke arah STEM gitu-gitu ya. Jadi ketika kita being too general itu akan susah gitu untuk menyaingi para calon awardee-awardee yang lain gitu. Jadi yang kedua aku tuh bener-bener kayak lebih spesifikin lagi ke tadi development studies, terus kenapa itu relate sama pengalaman-pengalaman aku dan apa yang mau aku pelajarin tuh spesifik banget kemarin tuh aku bilangnya tentang sistem pengukuran dampak gitu ya, impact measurement di development projects gitu. Dan puji Tuhannya dapat gitu. Jadi aku berusaha spesifik mungkin sih sebenarnya. Itu. Hmm. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu dulu deh. Ntar kalau ada yang ingat, aku Ada sama. pertanyaan lagi ya. Jadi menarik nih terkait dengan semakin jangan khawatir teman-teman. Jadi semakin dicecer, kayak semakin Bisa mungkin jadi dapat. bisa diartikan gini, kayak bener nggak sih kalau misalnya semakin mereka itu curious dan mereka semakin tertarik gitu. Bener Iya, nggak sih? iya, Ya bisa. nggak sih? Jadi uh, jangan khawatir walaupun ada pembicaraan seperti itu, tetap tenang karena bisa jadi kemungkinan kalian selanjutnya ya. Kayak Bisa jadi. mereka akan Oh. penasaran terkait project atau ide kalian nih gitu. Ide kalian yang kira-kira bakal kalian implementasikan sebenarnya kalau menurut aku sih mungkin ya kayak ini sebenarnya bisa nggak sih apa peserta ini untuk diimplementasikan ide-idenya gitu itu sih jadi akhirnya ya udah terima seperti itu. Sama mungkin aku juga baru ingat yang penting dalam sebuah interview itu adalah untuk selalu berusaha mengarahkan interviewer untuk ngomongin substansi kita, topik kita, apa yang mau kita angkat. Menurutku tuh tricky juga tuh, karena entah kenapa interviewer itu kan juga beragam ya. Suka mungkin dia menggali pertanyaan-pertanyaan personal yang mungkin sebenarnya ada poinnya gitu, tapi concern kita adalah when it becomes too personal, em, takutnya ketika mereka menilai, kan mereka pasti punya apa ya, semacam kriteria atau kayak borang atau kayak nilai-nilai kompetensi yang harus mereka isi gitu karena ketika kita stuck di pertanyaan-pertanyaan yang terlalu personal terus kita nggak bisa ngarahin itu ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih substansif itu takutnya mereka kayak jadi nggak bisa nilai kita gitu kan kayak mereka tahu dari mana tentang apa yang rencana kontribusi kita apa yang mau kita pelajarin ketika pertanyaan-pertanyaannya tuh terlalu personal gitu jadi kitanya juga sama harus bisa ngarahin ke pertanyaan yang lebih substansif gitu karena kemarin kayak fun fact aku bahkan ditanya kayak eh ini lucu-lucuan aja ya teman-teman. Kan nama aku Ursula ya, itu kan kayak Ursula tuh nama di kartun, kartun Little Mermaid tahu nggak teman-teman? Yang jahat kan namanya Ursula ya. Tiba-tiba interviewer nanya ke aku kayak, Ursula tuh bukan nama yang di kartun itu ya, yang jahat itu ya. Kenapa ya menurut kamu namanya Ursula? Aku kan kayak, aku nggak tahu kan, kayak kalau misalnya kita stuck di bahas itu nanti nanti aku nggak ada nilainya gitu di bagian topik-topik aku gitu. Jadi kayak gitu deh, kita harus juga apa ya pinter-pinter untuk ngarahin, untuk ngatur emosi, ngatur pembawaan, ngikutin flow-nya juga, tapi juga ngarahin gitu. Karena kayak gitu deh, itu akan bisa sangat unexpected gitu.
Jadi teman-teman, intinya mungkin dari pembicaraan dengan Kak Ursul tetap tenang, tetap Mm-mm. santuy, semua Mm-mm. akan bisa terlewati dan gimana caranya kalian bisa kembali ke topik utama pembicaraan atau proyek kalian yang Betul. akan mau diimplementasikan. Dan ini pastikan kayak uh, meyakinkan kepada para pewawancara, Pak, Bu, ini proyek bagus banget loh dan aku adalah orang yang tepat untuk kalian hire sebagai awardee LPDP. Hmm. Kalian butuh aku gitu. Gitu. Oke deh. Um, Kalau Kak, ada lagi pertanyaan dari Kak Randi nih. Halo Kak, bisa ceritakan sedikit proses dapat LOA-nya? Jadi mungkin pada saat proses submit dokumennya, dokumen aja, dokumen mungkin aku bisa bantu elaborate question-nya ya. Jadi dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan untuk submit biar dapat LOA-nya. Itu sih Kak. Sedikit prosesnya sampai oh finally dapat LOA-nya gitu. Ini case by case juga sih teman-teman kayak harus riset lagi per jurusan per negara. Karena mungkin in general yang aku bisa gambarkan, karena kebetulan kemarin tuh aku pengalamannya tuh apply ke Unimap, UCL itu London, terus UNSW kan Australia juga ya sama Columbia. Nah itu tuh beda-beda tuh tiap negara. Yang paling beda menurutku adalah tentu dari requirement-nya beda-beda ya. Kayak satu, misalnya esainya ada motivational letter gitu ya. Terus habis itu ada juga kayak yang Columbia tuh dia pakai interview, short interview, video interview. Dia bilangnya sorry video interview. Jadi kayak dia kasih satu pertanyaan trivial, random aja. Terus habis itu kita nge-record di komputer kita sendiri pertanyaannya. Terus kita nge-record 1 menit. Terus udah kayak gitu. Terus abis itu em, kalau UCL sama sama Unimap sih sebenarnya cenderung mirip. Teman-teman bisa kepoin sendiri requirement-nya. Nah, mungkin yang beda, satu yang bikin beda tuh kalau teman-teman mau apply ke US. Nah, kenapa beda? Karena kemarin yang pas aku di Columbia tuh, jadi mereka tuh ada satu third party verificator yang mengharuskan untuk most kampus-kampus di US ya. Tapi mungkin nggak semuanya gitu. Again cari tahu lagi. Cuma waktu itu aku Columbia sama temanku NYU juga harus pakai kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus mengirimkan ijazah kita yang sudah dilegalisir ya, bukan ijazah asli kayak legalisir ijazah. Jadi aku kayak ke Depok gitu, aku kirimin si ijazah legalisir itu ke Amerika Serikat untuk mereka kemudian ada third party verificator yang memverifikasi apakah ijazah ini tuh real gitu. Nah, kenapa Columbia tuh atau US kemarin jadi mahal? Karena ada si biaya ini juga gitu, si third party ini gitu. Jadi itu another cost lagi. Jadi memang saranku teman-teman kepoin lagi requirement-nya satu-satu, apalagi mungkin terkait recommendation letter ya, karena kan itu sesuatu yang kita nggak bisa bikin sendiri in a way. Maksudnya kita nggak bisa berpegang pada diri sendiri dan kita nggak mungkin ngejar-ngejar dosen kita, bos kita kalau misalnya timeline-nya udah mepet kayak gitu. Oke, I got the point. Jadi memang pengurusan berkas sampai finally dapat LOA itu sangat panjang ya teman-teman. Karena berkas ini memang sangat amat perlu banyak pihak ketiga. Contohnya kayak kalau uh, kita misalnya butuh sworn translator, kemudian juga Hmm, butuh dari notaris untuk capnya, dan betul, itu betul. memerlukan biaya dan nggak mungkin sehari jadi gitu. Ya mungkin tapi mungkin biayanya lebih mahal gitu. Jadi benar-benar dipastikan uh, berkas yang kalian kirimkan juga sudah betul, jangan sampai salah karena mereka pasti ada guideline dan strict banget. Kemudian juga kalau tadi disampaikan berkasnya, pastikan juga requirements-nya apa dari tiap-tiap jurusan, kampus, bahkan tiap negara itu berbeda. Kemudian juga tadi disampaikan Kak Ursula terkait dengan pada saat pendaftarannya sampai dapat LOA-nya, timeline-nya perhatikan juga, jadi timeline beasiswanya. Jadi kalian uh, ya intinya lebih banyak riset ya untuk jurusan kampus berkasnya yang banyak itu gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi.
Maaf Kak, ada Karina nih. Maaf Kak, oke, forgiven. Nanya lagi nih, pertanyaan LPDP. LPDP ini mostly fokus di mana ya Kak? Pertanyaan LPDP ini lebih banyak fokus di mana ya Kak? Kemudian pertanyaan tersulit menurut Kakak yang pada saat interview itu harus dijawab. Terus kayak nanti Indonesia kah atau mix gitu Oh, atau oke. English? Oke. Mungkin generally kalau ngomongin tentang interview LPDP dan kayak gimana kita harus nge-create profile kita, kita harus again tadi kan kayak investasi ya logikanya gitu. Jadi semuanya harus kita craft seperti maksudnya kita harus craft sedemikian rupa sehingga kita tuh menunjukkan bahwa peran kita itu signifikan untuk membantu Indonesia mencapai prioritas-prioritasnya gitu. Jadi apapun yang kita omongin, apapun yang kita rancang, itu semua harus comes back to what's in it for the government, for Indonesia. Kayak gitu. Jadi nanti akan banyak ngomongin tentang rencana kontribusi, tentu hal personal juga ada. Aku nggak bisa kayak define sih kalau kayak misalnya mereka fokus di mana. Sama tadi apa pertanyaan tersulit ya? Pertanyaan tersulit. Paling Hmm, sulit ini ditanyakan. juga beda-beda banget sih sebenarnya. Cuma menurutku um, skill yang harus bisa dimilikin tuh adalah kayak gimana caranya kita bisa nge-navigate conversation-nya juga. Karena gini, kan mereka juga ngelihat kayak gimana kita kalau misalnya dalam tekanan ya, in a way. Sehingga kemarin tuh menurutku di interviewku yang kedua, ini aku cerita aja ya Kak. Em, itu tuh ada pertanyaan yang kayak kayak mereka berusaha menekan aku tapi menurutku sebenarnya nggak masuk akal juga gitu tapi kayak gimana cara kita harus tetap menavigate hal-hal kayak kayak gitu kan kayak tekanan-tekanan yang menurut kita unnecessary mungkin atau kayak tadi yang pertanyaan tiba-tiba nanya terlalu personal gitu nanya kenapa nama aku Ursula gitu kan kayak nggak tahu kan. Nah jadi untuk nge-navigate hal-hal itu sih karena waktu itu aku gini jadi ceritanya aku lagi ngomongin tentang rencana kontribusi aku di rencana kontribusi aku ini kan memang waktu itu aku ngomongin tentang sesuatu long termnya adalah untuk membuat suatu kayak institusi gitulah yang aku bilang bahwa ini tuh bukan kerja aku sendiri doang jadi aku butuh kolaborasi dari teman-teman yang di bidang psikologi sorry aku nggak bilang psikologi aku bilang antropologi sama ekonomi gitu kan simply karena top of mind aku antropologi ekonomi gitu aku nggak bermaksud untuk meniadakan jurusan-jurusan yang lain tiba-tiba ditanyanya kayak kan ada satu psikolog ya. Oh, by the way nanti interviewer kan ada tiga. Nah tiga itu nanti ada role masing-masing tapi kita tuh nggak dikasih tahu role-nya tuh apa. Tapi one of them should be psikolog. Nah yang psikolog ini nanya kayak kenapa ya uh, kenapa ya kamu tuh nggak nge-include psikologi di dalam situ. Dah kan aku kayak sebenarnya kan aku nggak maksud untuk nggak nge-include, aku cuma nggak nyebut. Terus dia bisa bilang gini kayak hmm, eh tapi kamu jangan nambahin psikologi ya karena saya tahu kamu nggak lupa. Nah, kan itu berarti kan kayak kita harus muter otak sedemikian rupa, sedemikian cepat kayak, aduh aku harus alasan apa aku nggak nyebut psikologi, padahal aku nggak maksud sama sekali untuk meniadakan bidang psikologi ini dalam rencana kontribusi aku gitu kan. Di situ, jadi kayak otak kita ya diri kita juga harus tenang supaya kita bisa mikir jalan keluar untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak pernah siapkan gitu kan kayak ini kan sesuatu yang ya udah tiba-tiba aja ditanya gitu sehingga jawabannya tuh um, yang nggak menyinggung mereka secara personally juga karena kan sebenarnya maksudnya itu sesuatu yang kemudian aku tahu ini unnecessary banget gitu kayak kenapa kenapa dia tiba-tiba baper gitu kan in a way kalau aku nggak nyebut psikologi gitu tapi kayak cari-cari celah itu sih yang ternyata melelahkan unexpectedly melelahkan ketika apa yang aku persiapin pas latihan interview tuh udah tertata tentang rencana kontribusi tentang ini tapi nanti ada aja yang unexpected terjadi dan kita harus tenang untuk mikirin oke ini pinternya jawab apa ya kayak gitu sama mix mix bahasa Indonesia bahasa Inggris itu mix ada sih beberapa yang tiba-tiba katanya ada case yang kayak Indonesia semua atau Inggris semua tapi aku dua kali itu selalu mix kayak paling dari tiga interviewer tuh ada satu yang bahasa Inggris
Tapi sebenarnya teman-teman menurutku nggak usah khawatir sih, karena biasanya bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu advance gitu. Yang penting tenang aja supaya otaknya nggak ngeblank gitu. Gitu. Oke, teman-teman, lagi-lagi di state bahwa kita harus tenang, calm, dan memang harus bisa berpikir cepat kira-kira nih jawaban yang tepat apa untuk disampaikan kepada para penguji pada saat sesi wawancara berlangsung. Karena jangan sampai yang pertama tadi Kak Usul sudah sampaikan keluar dari topik pembicaraan. Yang kedua malah lari ini kemana-mana nih karena memang ternyata diuji langsung ya Kak sama psikolog gitu bahwa ya mungkin ya pastinya sih mereka sudah ada apa namanya bukan peraturan sih penilaian tersendiri kriteria ini sebenarnya nih anaknya cocok gak sih atau memang sesuaikah dari sisi psikologisnya bagus kemudian dari pertanyaan yang dilontarkan juga sesuai seperti itu. Oke, buat teman-teman, aku mau kasih kalian kesempatan untuk tanya langsung Kak Ursula. Tapi sebelumnya kalian bisa raise hand, klik raise hand di platform Zoom ini ya. Jadi kalian bisa interaksi langsung sama Kak Ursula dan jawab langsung. Kira-kira aku tunggu sekitar 1 menit 2 menit ya untuk teman-teman. Kira-kira ada yang mau nanya langsung? Siapa? Siapa? Oke, ah, sudah ada nih Kak Shohihuzini 26 ya. Ya, halo Hai Kak. Kak. Suaraku kedengeran nggak ya? Oh, kedengeran Kak. Silahkan. Ya, makasih. Em, Sebelumnya mohon izin kepada Kak Ursula dan juga tim dari Study Zone untuk bertanya terkait dengan LPDP dan juga di Unimelp. Kebetulan aku juga apa namanya sekarang lagi proceed buat ke substansi, tes substansi. Jadi hal yang aku concern sekarang adalah seperti ini Kak. Kan aku kebetulan ambil di Applied Linguistics dan aku percaya applied linguistics itu kan bukan jurusan yang eksklusif ya. Maksudnya di banyak university itu banyak banget yang apa provide applied linguistics juga. Nah, aku tuh sekarang lagi bingung gimana ngeplot jawaban ketika ditanya seperti ini, Kak. Kenapa kamu harus applied linguistics di Unimelp, nggak di Indo aja? Nah, itu aku sebenarnya sudah ada kayak idenya. Tapi yang agak sulit lagi nih, Kak, adalah ketika kenapa kamu nggak ambil applied linguistics yang di UK aja? Itu yang jelas dia itu adalah negara apa ya bahasa Inggris banget lah gitu maksudnya di source-nya kan di situ semua itu maksudnya kenapa nah cara kita ngeplot atau nge-framework jawaban yang seperti itu tuh gimana Kak kita harus membandingkan sesuatu yang padahal ya simple itu kita sebenarnya alasannya ya udah aku pengen di Australia gitu kan gitu tapi supaya kelihatan tadi ya kayak kakak tuh menavigate ID-nya supaya kelihatan pinter itu gimana itu sih Kak terima kasih. Supaya kelihatan pinter ya. Gimana ya supaya kelihatan? Kakak sudah pintar ya Kak Oh Ursula. iya, kan udah gitu. Sudah. Jadi ini benar sih harus meyakinkan kepada Hmm. para yang nanya, tolong pilih aku pintar loh gitu ya. Ya, Em, apa ya? Mungkin beberapa tips tuh kalau misalnya aku tentu riset sendiri ya Kak terkait bidang studinya masing-masing. Cuma ini kalau pengalaman aku berusaha nyari di luar dari uninya, Unimelp, tapi kayak Melbourne as a city tuh udah ngapain tentang bidang itu. Nggak tahu di applied linguistik ada apa enggak. Tapi kalau misalnya aku tuh waktu itu aku ngomongin tentang social enterprise kan salah satu fokus aku tuh social enterprise. Aku bilang bahwa oh, Melbourne tuh udah punya sekian banyak social enterprise, terus mereka tuh ada incubation dari pemerintahannya, terus habis itu sehingga menghasilkan social enterprise mereka tuh udah bisa berkembang segini, segini, segini gitu. Jadi beyond the unit itself, tapi kayak as a city, as a government, as a country, dia tuh udah ngapain. Nah, itu mungkin bisa keunikan-keunikan yang di-highlight dibanding negara lain gitu. Itu sama yang kedua yang aku suka highlight adalah relevansi Australia sama Indonesia. Karena menurutku ini bisa jadi poin banget nih, karena secara geopolitik ya tentu kita lebih dekat. Ngomongin tentang, aku waktu itu ngomongin tentang development project kan. Jadi prioritas Australia terhadap Indonesia tentu akan lebih besar dibandingin UK terhadap Indonesia, in a way kayak gitu. Jadi cari apa ya, overlapping existing collaborations, existing projects antara Australia sama Indonesia yang bisa nge-highlight
kontribusi kita ketika ke Australia akan lebih signifikan daripada kita ke UK. Kayak gitu. Kebayang nggak, Kak? Ngebantu nggak? Berarti untuk apa resource jawaban dari luar uni, urusan uni itu nggak apa-apa ya Kak? Kayak semisal Oh, ada external organization atau community yang ternyata di Australia itu bisa kita ikuti yang akan lebih membuat kita berkembang kayak gitu ya maksudnya. mm-mm. Iya, betul, 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 betul. Oke Kak, itu aja sih. Terima kasih. Makasih. Oke Kak, sudah cukup terjawab ya Kak pertanyaan dari Kak Ursula. Kemudian kita ada satu pertanyaan lagi serta dari namanya Kak Ainulia Salsabila. Halo Kak, bisa on cam? Halo Kak, sorry banget. Lagi nggak bisa, sinyalnya nggak terlalu good. Oke, oke. Bisa langsung tanya pertanyaan ke Kak Ursula ya. Oke, makasih kesempatannya. Sebelumnya, aku mau nanya nih, kalau misalnya kan udah nulis esai gitu di LPDP dan sudah terlanjur, gitu aja gitu. Maksudnya nggak sebagus ketika kita selanjutnya kan mencari tahu lebih banyak tentang substansi dan oh ternyata aku kurang yang ini dan itu kayak gitu. Nah, gimana cara kita nambahin di proses substansi itu biar nggak keluar track dari esai kita yang mana esainya tuh kalau dibaca udah jelek banget, tapi kita juga tetap kayak ngasih tahu loh kalau misalnya ini tuh ternyata ada perkembangan yang sudah saya dapatkan untuk bisa lebih nyata berkontribusi di Indonesia atau mungkin menjawab tanpa nambah-nambahin yang udah ada nggak masuk akal kayak gitu gimana? Makasih. Oke. Em, Menurutku sebenarnya selama itu nggak melenceng jauh tuh nggak apa-apa. Kayak masih possible aja untuk kamu di interview tuh nambahin beberapa hal gitu. Dan gimana ya? Ini practically menurut aku eh, interviewer tuh nggak akan secara benar-benar detail ngeliatin esai kita. Terus misalnya kita ngomong ini, kenapa sekarang ngomong ini. Selama itu nggak bertolak belakang, menurutku masih aman gitu. Untuk menambahkan kayak oh iya, aku juga misalnya kayak kemarin melakukan riset riset pribadi terkait project ini, lalala. Dan kayak nggak usah nge-highlight bahwa ini sesuatu yang baru gitu. Selama itu nggak berkebalikan ya. Karena menurutku ketika kita kayak baru ngomong kayak, malah kita ngomong kayak, oh ya kemarin saya juga baru nambahin riset itu kelihatan bahwa kita tuh kayak kemarin pas esai itu kurang siap gitu. Padahal sebenarnya pun esai mereka juga nggak kemudian langsung menentukan apapun dan membatasi apapun gitu gitu sih. Jadi aku juga nggak encourage teman-temanku yang submit essay itu kayak menurutku submit submit aja gitu. Yang penting nggak akan keluar dari tadi proses berpikir yang aku bilang gitu. Mind mappingnya dari awal sampai akhir alurnya itu sama. Along the way kalau mau ditambahin nggak apa-apa gitu. Oh, oke oke. Boleh nggak aku kasih contoh Kak mungkin? Ya, Mhm. misal gini, aku tuh programnya ngikutin Kemensos, namanya program atensi dari Kemensos. Nah, ketika aku buat program itu, udah aku tuh bikin sesuai dengan program Kemensos itu. Tapi ternyata setelah aku nemu di Australia, ada yang namanya Australian Service, dan itu tuh hampir sama persis sama kayak si program Kemensos itu. Itu ketika aku tambahkan, itu modelnya bakal gimana ya Kak cara ngomongnya ya? Jadi kayak kamu bisa bilang bahwa itu kayak best practice gitu gak? Yang Australian Mhm. Service Mhm. mungkin sih kayak aku tuh pengennya kayak ini ternyata di Australia tuh ada juga yang sejenis dan itu yang bikin aku jadi pengen di Australia gitu Mhm. tapi aku belum nulis di isai gitu loh Kak. Nggak apa-apa. Tambahin aja ini adalah best practice yang aku lihat di riset aku terhadap di Australia. Udah ada ini yang bisa jadi kita apa ya? Kita coba untuk learn from the best practice. Apa yang bisa kita implementasikan? Apa learning yang bisa kita sesuaikan sama keadaan Indonesia sekarang gitu. Jadi menurutku itu malah tambahan yang valuable buat interview kamu. Bukan kayak seakan-akan misalnya kayak itu di frame menjadi sesuatu yang negatif dalam arti oh itu udah ada di Australia. Frame it as a good thing di mana kita justru malah bisa belajar dari si program ini yang di Australia gitu. Instead of mungkin making sesuatu yang from scratch gitu ya dari awal di Indonesia gitu. Oke, Aku makasih. bayangnya gitu. Semoga membantu Membantu sekali, makasih. sama. Oke, makasih banget nih Kak Ainul ya buat pertanyaannya. Semoga teman-teman yang lain sudah dapat nangkap nih kira-kira
uh, untuk pendaftaran selanjutnya mau jurusan apa, universitas apa, berkas apa yang harus dipersiapkan, bahkan kesehatan ya, jangan lupa untuk dipersiapkan dengan baik karena kalian akan bertempur dengan banyak peserta, tidak hanya dari berkas tapi juga kesehatan ya, dijaga pola makannya. Kemudian aku before we ended our session ya webinarnya, ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan dari Kak Arif contohnya nih, apakah beasiswa LPDP harus linear S1 dan S2? Tadi sudah disampaikan sama Kak Ursula ya pada saat webinar di awal bahwa Kak Ursula sendiri bahkan tidak linear ya Kak ya untuk jurusannya, dan sebenarnya possible selama Kak Arif ini dapat menjelaskan dengan baik kepada tim LPDP bahwa pekerjaannya tuh sudah sesuai dan memang membutuhkan keilmuan di S2-nya yang tidak satu jurusan atau tidak linear dengan S1. Kemudian dari Kak Muhammad Azi terkait dengan POV kakak soal potensi beasiswa LPDP dan tidak relevan dengan pekerjaan dan program studi S1. Tadi Kak Ursula sudah menyampaikan bahwa sebaiknya ada relevansi pekerjaan dengan S2 yang mau kakak pilih, major di S2 yang mau kakak pilih ya. Benar Kak Ursula ya, tadi sebaiknya dijelaskan. Atau mungkin mau ditambahkan, silakan. Itu idealnya sih menurutku. Maksudnya Ya, gini, kayak aku masuk ke sini, sebenarnya ada aja teman-temanku yang kayak kerjaannya apa, terus habis itu bisa masuk ke sini dengan jurusan yang beda. Itu aku lebih kayak, aku kagum sih kayak gimana caranya mereka menemukan benang merahnya itu sendiri. Karena sebenarnya mau dibilang nggak bisa kayak mutlak gitu, nggak juga gitu. Karena kenyataannya ada beberapa orang teman-temanku yang bisa kayak kerjanya HR gitu, tapi kayak sejurusan sama aku development studies gitu kan, yang sebenarnya nggak 100% linear. Tapi kayak gimana caranya mereka menemukan benang merahnya itu sih, gimana mereka quote unquote menjual profilnya itu yang mungkin ya butuh kalian masing-masing juga. Mungkin aku prefer untuk tidak melakukan itu, tapi ada orang yang berhasil melakukan itu. Gitu. oke. Itu Kak Azi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dari Kak Elsa terkait dengan social and culture selama di Melbourne University. Gitu. Culture kuliahnya seperti apa, kehidupannya, gitu. Tadi sebenarnya sudah dibahas, cuma mungkin mau Udah. ada tambahan lagi dari Kak Elsa ya. Hmm, enggak sih. Sebenarnya udah tadi aku udah bahas ya. Dan tergantung sih beda-beda gitu dalam arti kalau misalnya jurusanku kan jurusan sosial ya, dia under Faculty of Arts, Development Studies. Jadi tuh kayak misalnya tes-tesnya tuh semua tuh aku pakai esai. Oh, mungkin ada satu hal yang bisa aku highlight. Em, aku kan semua ujiannya tuh bentuknya esai. Dan ada beberapa teman-temanku yang di jurusan lain tuh yang ada tes, kuis gitu, itu juga masih ada ya. Kebetulan aku semuanya tuh esai dan yang jadi poin yang mungkin aku perlu pelajarin tuh tentu pertama tentang academic writing ya. Itu juga sesuatu yang mungkin kita nggak biasa untuk kerjakan. Terus baru belajar di sini. Kedua, itu tentang AI policy. Nah, ini juga menarik nih nanti ketika teman-teman udah masuk gitu. Karena kalau aku pas kuliah kemarin belum ada tuh kan AI di dunia ini gitu. Jadi kayak ya udah aku nulis berdasarkan apa yang aku tahu aja. Nah, kemudian pas kerja kan kita udah biasa ya pakai AI gitu untuk kayak bikin deskripsi, bikin tulisan singkat dan lain-lain. Nah, di sini tuh di Unimap terutama AI policy-nya tuh lumayan ketat. Malah disarankan untuk ya udah sama sekali nggak usah pakai aja ChatGPT dan teman-temannya karena nanti itu bisa kedetek dan kalau misalnya kedetek tuh kayak nanti ada kayak kita dipanggil terus habis itu nanti kita mesti membuktikan bahwa ini adalah tulisan kita. Yang kayak gitu-gitu sih yang menurutku awalnya aku lumayan um, apa ya tricky untuk menavigate. Oke, jadi apa yang boleh pakai AI, apa yang nggak boleh pakai AI gitu. Tapi ya lama-lama memang harus belajar nulis sendiri aja. Paling tuh pakai AI tuh buat kayak cari jurnal. Kalau cari jurnal masih boleh lah cari jurnal atau kayak bantu kita memahami isi satu jurnal gitu ya. Itu masih boleh, tapi kayak kalau kayak ngasih ide kita mau nulis apa, sesuatu yang udah berhubungan sama develop tulisan kita, nah itu aku nggak menyarankan sih takutnya nanti ke detek gitu. Jadi AI policy, misalnya mungkin satu lagi yang aku lumayan menyesuaikan juga adalah mungkin gini, kampus-kampus di Australia itu kan mungkin terkenalnya masuknya lebih gampang ya in a way kayak karena nggak ada essay, nggak ada recommendation letter gitu kalau misalnya jurusan aku ya terutama.
Tapi ternyata pas sudah masuk tuh standar-standarnya dosennya tuh juga tinggi guys gitu. Jadi kayak apa yang mereka mau lihat dalam sebuah esai itu sangat amat spesifik yang mungkin kalau misalnya di Indo kita dapat cum laude relatively mudah lah ya gitu kayak selama kita mengerjakan sesuai apa yang diminta gitu. Cuma ini tuh ya mungkin campuran ya dari kita baru belajar academic writing bahasa Inggris lagi gitu sama memahami sebenarnya standar dosennya tuh kayak gimana gitu. Mereka standarnya lumayan tinggi, tapi bagusnya adalah mereka tuh sangat amat atentif dalam menilai tugas gitu. Jadi kalau misalnya di Indo atau waktu itu di UI kan aku juga lumayan kayak ya udah aku tulis terus tiba-tiba keluar aja gitu hasilnya kan nggak tahu nih dari mana nih hasilnya. Nah kalau esai-esai di sini tuh beneran kayak dilihat satu persatu terus nanti dikomenin kayak ini kurang ini kenapa kamu ngomong gini, ini dari mana kayak gitu-gitu tuh diliatin kayak gitu. Jadi seru sih, seru belajarnya seru. Iya, thank you Kak sama jawabannya benar-benar ternyata tuh pada saat di sana sedetail itu ya para dosennya, profesornya dalam menilai dan menurutku itu bagus sih untuk oh ternyata kita benar-benar nilai nih oh esai kita Mhm. sebegitu diperhatikan ya Ya. ternyata ya gitu teman-teman. Kemudian oke pertanyaan terakhir ya dari Kak Amalia Tiara. Hai Kak, aku mau nanya, alasan Kakak memilih Unimelt apa ya dibandingkan dengan kampus-kampus lain? Mungkin kayak, why Unimelt? Hmm. Kita bisa jawab dari berbagai macam sisi ya gitu. Kalau misalnya yang pertama secara ideal content wise kayak apa yang aku pelajarin itu memang sesuatu jurusan yang aku mau gitu. Jadi mungkin ini ada different approach juga gitu ya. Cuma kalau aku memang approach-nya dari awal aku pengen belajar apa, aku cari yang kampus-kampus yang ya top lah di situ gitu ya, yang menyediakan jurusan-jurusan yang sesuai dengan ranking yang bagus gitu. Sebenarnya ada juga beberapa orang yang kemudian mereka tuh misalnya gini kayak ngambil Unimap tapi habis itu mereka perihal tentang major mereka ranking berapa itu di nomor dua kan which is gak apa-apa preferensi aja gitu karena Unimap-nya kan sebagai kampus tuh rankingnya udah bagus gitu. Nah cuma kemarin aku masih memakai preferensi di mana ranking jurusanku juga harus bagus gitu. Nah ya untungnya aku mendapatkan keseimbangan itu ya antara kampusnya juga bagus, jurusannya juga rankingnya oke, terus habis itu aku juga cocok dan puji Tuhannya diterima gitu. Itu terkait kayak kenapa aku pilih itu, jurusannya kayak content wise. Terus secara lokasi tadi mungkin aku udah sering nyebut ya tentang kalau Australia itu sebenarnya menurutku kedekatannya gede sama Indonesia gitu. Jadi itu yang bisa jadi poin-poin plus yang banyak yang mungkin negara-negara lain tuh nggak ada itu gitu. Karena in terms of tadi geopolitik, terus kepentingan mereka juga pasti sama Indonesia akan lebih banyak. Kemudian kolaborasi riset, kolaborasi program studi gitu. Bahkan program studiku tuh ada beberapa kelas yang juga di collab sama UGM gitu kayak murid-murid kesini dari sini ke UGM kayak gitu jadi kayak punya punya kolaborasi yang sangat tinggi lah gitu sama Indo Australia itu sama yang ketiga mungkin ini juga yang aku mau highlight tadi juga sempat aku udah bilang tentang ketika kita masuk ke LPDP ini kan sebenarnya ada banyak jalur dan ditambah dengan kondisi LPDP yang sekarang semakin apa ya kompetitif juga gitu ya jadi penting untuk menurutku cari cara strategis juga untuk masuk di jalur yang tepat. In my case, aku pakai PTUD kan, karena tadi aku udah menyadari bahwa ternyata PTUD tuh passing grade-nya lebih rendah, sehingga habis itu banyak ya apa ya keuntungan-keuntungan yang aku bisa dapatkan di situ. Kalau tadi teman-teman bisa masuk co-funding, jalur co-funding juga bagus gitu, karena ini logika logika berpikir yang simpelnya aja. Ketika PTUD kemarin itu kan standarnya berapa ya 700 kalau nggak salah passing grade-nya. Sementara yang jalur reguler itu 1000 gitu. Jadi menurutku perbedaan antara PTUD dan jalur reguler tuh passing grade-nya lumayan tinggi. Yang ini mungkin off the record juga. Cuma ini my personal opinion adalah si interviewernya tuh untuk memberikan nilai kita di bawah 700 tuh menurutku either interviewernya harus jahat banget atau kayak emang jawaban kita nggak sesuai banget gitu. Jadi menurutku strategis sih kalau masuk ke PTUD karena passing grade-nya itu lebih visible lah dibanding yang 1000. Dan again kan sebenarnya kita ngomongin kayak kita bisa nyampe passing grade 1000 atau enggak itu kan sebenarnya bukan cuma tentang capability kita tapi juga kesesuaian profil atau studi yang mau kita ambil dengan prioritas LPDP gitu kan. Kalau misalnya teman-teman dengar sekarang LPDP tuh banyak yang mengutamakan STEM.
gitu. Jadi teman-teman yang di bidang sosial mungkin bukan tentang capability kita bisa atau enggak, tapi ya simply ya sosial sekarang bukan prioritas lagi misalnya gitu kan. Gitu. Jadi itu sih penting untuk kayak being strategic untuk cari jalur mana nih yang kita bisa masuk gitu. Gitu. Oke, Kak, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Kak Ursula. Lebih tepatnya adalah strategi kira-kira jalur mana yang lebih possible bagi para peserta untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Karena ternyata memang LPDP itu banyak jalurnya yang possible banget bagi kalian untuk mendaftar. Terutama kan saat ini lagi ramai itu women in STEM ya Kak ya. Jadi di dunia nih saat ini lagi sebenarnya mengkampanyekan bagaimana caranya para perempuan terutama lebih banyak uh, mengambil bidang studi di STEM seperti itu. Tuh peluangnya lebih besar gitu teman-teman ya. Oke, so kita sudah berada di end of session webinar hari ini. Thank you so much buat pertama Kak Ursula Toding. Semoga sukses ya Amin. kuliahnya dan lancar-lancar di sana, sehat selalu gitu. Dan Amin. buat teman-teman ya yang mau seperti Kak Ursula Toding dan kita bantu nih untuk proses mendapatkan LOA karena memang untuk mendapatkan LOA di University of Melbourne kita bisa bantu assist karena memang study zone ini sudah bekerja sama langsung ya dengan University of Melbourne dan bisa langsung konsultasi secara gratis ke tim kami ya karena kan sekitar 2 bulan lagi bakal ada pendaftar LPDP langsung aja bisa scan kemudian kontak langsung di nomor yang ada ya nomor yang udah tertera di layar. Thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir memberikan waktunya untuk hadir. Semoga aku berdoa semoga semuanya masuk ke LPDP dan kampus jurusan yang kalian impikan ya. Oke, setelah ini aku sekitar 1 menitan untuk kasih scan barcode atau kontak di sini untuk dapat langsung kalian kontak ya atau hubungi. So thank you so much Kak Ursula Makasih untuk banyak. kesempatannya, makasih banyak. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak ya udah hadir di webinar kali ini dan nantikan webinar-webinar selanjutnya. Bye-bye. Thank Bye. you. Iya.